Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa innahu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha asyuddah wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang salah satunya adalah menguatkan hati, melembutkan hati, menguatkan niat dan menguatkan langkah kaki kita, tekad kita untuk hadir di majelis ini. Tidak ada yang jatuh selembar daun di muka bumi di malam hari yang gelap kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para ayah dan bunda sekalian yang sudah menyengaja hadir, bahkan melakukan persiapan dari kemarin, kemudian menyiapkan segala hal yang diperlukan sehingga bisa hadir di tempat ini. Tentu ini atas ridho, atas izin, atas rahmat, atas kehendak dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa itu semua la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak berdaya sama sekali para hamba Allah sekalian. Dan yang kedua, saya juga ingin mengucapkan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang sangat penting ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pendidikan Kutab. Dan yang paling penting itu adalah parenting. Kalau parenting itu siapa yang belajar? Orang tua. Kenapa? Yang kita saksikan di luaran sana itu adalah bagaimana metode mendidik anak, betul nggak? Padahal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mendidik orang tua supaya bisa mendidik anak dengan baik. Karena parenting bukan childrening ya, bukan childrening tapi parenting. Dan penghargaan kepada para wali santri yang sudah istiqomah hadir dalam setiap bulannya, karena terus terang ini bukan pekerjaan yang sederhana, bukan pekerjaan yang mudah, tapi memerlukan perjuangan, ya, memerlukan pengalokasian waktu dan sebagainya. Karena istiqomah itu berat, betul tidak? Istiqomah itu berat, berat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Supaya manusia itu bisa istiqomah, maka Allah akan dikuatkan oleh para malaikat. Saking beratnya istiqomah sehingga Allah dalam ayat tersebut menggambarkan bahwa tatanazzalu alaihimul malaikah,
malaikat akan turun. Kemudian dia berkata, Allah takhafu, jangan kalian merasa takut, khawatir, wala tahzanu, jangan kalian sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan sungguh kalianlah yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman. Nah, jadi memang istiqomah itu berat, sehingga saking beratnya harus diturunkan malaikat dan didoakan gitu ya. Ini luar biasa. Karena yang mudah itu adalah, kalau istiqomah berat, maka yang mudah itu adalah istirahat. Betul nggak? Betul, yang mudah itu istirahat. Tapi kalau hidup kita itu dipenuhi dengan istirahat, ya bagaimana mungkin kita bisa sukses, gitu kan ya? Karena orang yang sukses itu adalah orang yang disiplin, orang yang konsisten. Orang yang kalau dalam teori motivasi itu, saya lupa ya. Ada sebuah kecerdasan yang itu merupakan unsur penentu kesuksesan seseorang. Ya, yaitu ya tadi ya, ulet, kemudian konsisten, komitmen, istiqomah, pantang menyerah. Itu lebih penting dari kecerdasan secara intelektual ataupun secara emosional. Ya, jadi istiqomah itu berat, yang mudah itu adalah istirahat. Kata Imam Ahmad, saya tidak akan pernah berhenti beramal, saya tidak akan istirahat dalam berbuat kebaikan sampai satu kaki saya masuk ke pintu surga, baru dia mau istirahat. Jadi orang beriman, dunia itu bukan tempat istirahat sebetulnya. Dunia bagi orang beriman itu tempat berjuang, berjihad, beramal, berkontribusi, melakukan yang terbaik. Itu sebetulnya. Kalau mau istirahat, nantilah di surga saja, ya. Insya Allah semuanya saya doakan kita semua yang hadir di majelis ini masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi mari kita terus istiqomah. Mari kita terus untuk beramal yang terbaik, beramal yang paling sempurna. Baik, para ayah dan bunda sekalian, abah dan ummah yang dirahmati Allah, dikisahkan dalam buku Al-Fuqisah wal Qisah yang ditulis oleh Hani Al-Hajj. Ya, ini saya kutip dari tulisan Ustaz Budi Ashari di situs Parenting Nabawiyah. Ada dua orang raja di Bani Umayyah. Yang pertama adalah Hisham bin Abdul Malik. Yang kedua adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini orang-orang besar ya di zamannya. Keduanya memiliki putra 11. Jadi baik Hisham bin Abdul Malik atau Umar bin Abdul Aziz punya putra berapa para ibu? 11. Masya Allah ya. Jadi banyak anak itu adalah bagian dari apa ya? Contoh generasi yang kita terdahulu. Jangan khawatir, gitu ya. Tapi tentu dengan persiapan, dengan ilmu dan sebagainya. Jadi keduanya memiliki jumlah anak 11 orang. Sama, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Baik Hisham bin Abdul Malik ataupun Umar bin Abdul Aziz. Ketika wafat, Hisham bin Abdul Malik meninggalkan warisan bagi anak-anaknya yang laki-laki itu masing-masing 1 juta dinar. Bingung saya juga pakai rupiahnya berapa. 1 dinar itu koin emas 4,25 gram dan kadar 22 karat. Silahkan dihitung berapa triliun gitu. Jadi Hisham bin Abdul Malik mewariskan bagi anak laki-lakinya 1 orang 1 juta dinar.
Di sisi lain, sementara anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz itu mendapat warisan satu orang laki-laki, anak laki-laki itu hanya setengah dinar. Bayangkan, yang 1 juta dinar, yang anaknya Umar bin Abdul Aziz ini hanya setengah dinar saja. Jauh sekali ya. Silakan dicari, kalau tidak salah sekarang 1 dinar itu sekitar 8 jutaan, 8 juta atau 7 juta. Nah, kemudian paman dari Umar bin Abdul Aziz yang bernama Jadi salah seorang pamannya berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh engkau telah mengosongkan mulut anak-anakmu karena engkau mewariskan harta yang sangat sedikit." Tetapi kemudian Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Wahai paman, sesungguhnya aku sudah memberikan harta yang terbaik dari hartaku yang paling halal, dan aku tidak mengkhawatirkan akan kondisi anak-anakku nanti di kemudian hari, karena aku sudah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Singkat cerita, pada masa akhir hayatnya, kemudian kekuasaan berganti, betul saja bahwa anak-anaknya Hisham bin Abdul Malik justru menjadi orang-orang yang dalam tanda petik tidak mendapat kedudukan di masyarakat, ya, karena sudah berganti menjadi dinasti Abbasiyah. Sedangkan anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz, mereka menjadi orang-orang yang dimuliakan dan memiliki harta yang berlimpah. Bahkan di sini dikatakan salah satu dari anaknya Umar bin Abdul Aziz ini menyiapkan perbekalan kuda untuk 100.000 pasukan penunggang kuda untuk jihad fisabilillah. Nah, itu sebuah fragmen di dalam sejarah ya para ayah dan bunda sekalian. Nah, ini saya hubungkan dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang ini sudah sangat masyhur di tengah-tengah kita ataupun di kalangan muslimin di dunia pendidikan, yaitu di surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi warisan berupa harta ternyata tidak cukup. Sekali lagi, harta itu memang penting. Bahkan hadis Nabi mengatakan meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan memiliki harta ataupun kaya itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan miskin sehingga mereka meminta-minta kepada orang lain. Ya, ini sangat penting. Tapi ditegaskan di sini bahwa mewariskan bekal harta saja itu tidak cukup, ya. Dan itu sudah dibuktikan. Bagaimana anaknya Hisham yang diwarisi harta yang begitu banyak oleh ayahnya, justru mereka menjadi orang-orang yang tidak bermanfaat bagi umat, atau untuk dirinya sendiri mungkin juga tidak berdaya begitu. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus khawatir atau takut. Yang kedua, kita diharuskan untuk bertakwa. Dan yang ketiga, kita harus mengucapkan perkataan yang benar atau qaulan sadida.
Ini terlihat sederhana ya para ikhwan sekalian, tapi coba nanti kita sedikit dalami gitu ya. Sesuai dengan sedikit ilmu yang saya miliki. Pertama, kita harus khawatir. Ternyata kalaupun kita hari ini merasa khawatir akan anak-anak kita, itu sudah benar. Karena ini diperintahkan oleh Allah. Wal yakhshaladina law taraku min khalfihi. Jadi kita harus khawatir. Kita harus merasa takut bagaimana kondisi anak-anak kita di masa yang akan datang. Dan ini terjadi pada para nabi. Kalau kita mungkin orang biasa gitu ya. Tapi lihatlah para nabi, para hamba Allah sekalian. Misalkan Nabi Zakaria di dalam surah Maryam ayat 4 sampai 5, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Wa inni khibbul mawaliya mi warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku anak dari sisimu. Sekelas Nabi saja itu khawatir. Ya. Nabi kan dipandu hidupnya oleh petunjuk dari Allah. Nabi itu diberikan hak untuk mendapat bimbingan langsung. Masih khawatir akan anak-anaknya di masa yang depan. Bagaimana letah kita orang biasa yang tidak dibimbing oleh Allah, harus lebih khawatir gitu ya. Tapi ini ada sebuah ibroh juga ya tentang Nabi Zakaria, bahwa ketika kita berdoa kepada Allah itu berdoalah setinggi-tingginya, berdoalah semaksimal mungkin, jangan melihat kondisi saat ini. Ini salah satu salah satu adab atau bagaimana kita berdoa kepada Allah itu, mintalah setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, seagung-agungnya, semulia-mulianya. Jangan batasi dengan kondisi saat ini. Gitu katanya ya. Jadi kalau Anda punya azam, punya keinginan, minta saja. Apapun minta saja, selama itu kebaikan, jangan pernah ragu untuk meminta kepada Allah. Dan jangan jadikan kondisi keterbatasan saat ini sebagai acuannya. Karena bagi Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan meminta kepada Allah terus-terusan. Jangan berhenti 1 kali, 2 kali, tapi terus gitu ya. Bahkan sepanjang usia minta kepada Allah. Di sini disebutkan, aku tidak pernah kecewa, kata Nabi Zakaria ya. Aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Ini ya para hamba Allah sekalian, mari kita berdoa dengan sebagaimana Nabi Zakaria berdoa. Ya, permintaannya agung, kemudian waktunya lama dan tidak pernah kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun belum dikabulkan. Ya. Jadi Nabi Zakaria sekali lagi khawatir akan kondisi atau pelanjut perjuangannya. Kemudian Nabi Yakub, ini juga sangat masyhur. Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Begitu ya.
ketika kita di kondisi yang sangat kritis, yang antara kesadaran begitu sedikit ya ketika akan wafat, maka yang dipikirkan bukan dirinya, tetapi yang dipikirkan bagaimana anak-anaknya nanti. Apakah tetap dia akan bersujud kepada Allah? Apakah tetap mereka akan beribadah kepada Allah? Itu yang dalam benak pikiran Nabi Yakub alaihissalam. Dan kita jangan dulu menunggu nanti. Nanti saja ketika saya akan meninggal baru saya akan bertanya seperti itu. Jangan. Justru ketika kita sehat, kita masih ada waktu, ada tenaga, coba tanya kepada anaknya masing-masing. Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kau sembah setelah aku tiada, wahai anak-anakku? Tanyakan, gitu ya. Ini sebuah refleksi, ya, supaya kita mempersiapkan generasi, ya, dengan sungguh-sungguh begitu ya. Nah, jadi ini sebuah kekhawatiran yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bagaimana kondisi anak-anak kita? Harapan kita tentu mereka menjadi orang-orang yang jauh lebih baik dari kita dari segala hal. Imannya lebih hebat, lebih kuat, lebih kokoh, ya. Ibadahnya lebih khusyuk, ya. Ibadahnya lebih tinggi kualitasnya. Ilmunya juga lebih tinggi, ya. Kemudian akhlaknya jauh lebih baik dari kita. Kemudian juga finansialnya juga lebih baik dari kita. Kan seperti itu nggak? Kenapa kita sampai hari ini berlelah-lelah mau mendidik mereka, kemudian membiayai mereka, pendidikan mereka? Kan itu semua kan harapannya, betul tidak? Kalau buat kita hidup itu udah selesai sebetulnya, mohon maaf. Ya apalagi yang sudah kepala 40, 50, 60, apa sih yang dicari lagi? Nanti di akhir materi akan ada ayat yang terkait dengan itu. Ya. Jadi kekhawatiran inilah yang menjadi energi. Kekhawatiran dan ketakutan ini bukan menjadi penghalang seharusnya. Jadi kekhawatiran itulah yang membuat kita terus bersemangat gitu ya dalam mendidik anak-anak. Ya. Baik. Para hamba Allah sekalian, itu yang pertama. Jadi kita harus menanamkan rasa khawatir di dalam diri kita akan generasi yang akan datang. Sebagaimana dulu para nabi melakukan hal seperti itu. Yang berikutnya coba kita baca ya bagaimana para ulama terkait dengan hal ini. Tafsir As-Sa'di, beliau menjelaskan bahwa menyiapkan anak agar tidak menjadi lemah, baik secara iman, ekonomi maupun akhlak, tanggung jawab orang tua bukan hanya harta, tapi juga pendidikan dan akhlak. Itu kata As-Sa'di. Ya, jadi ini sebuah peringatan bagi kita untuk kembali memperhatikannya. Yang kedua yang diperintahkan di dalam ayat ini adalah bertakwa. Falyattaqullah. Jadi bertakwa kepada Allah. Siapa yang diperintahkan bertakwa? Ya tentu orang tuanya dulu. Sebelum anaknya. Orang tuanya dulu bertakwa. Berarti orang tuanya dulu yang dididik, orang tuanya dulu yang terdidik dengan baik. Ada sebuah ibrah juga seorang profesor di Amerika ya. Beliau pernah mengatakan begini. Sungguh peradaban barat, sungguh kami peradaban barat, Western civilization itu sudah mencapai semua kemajuan dari sisi ilmu, dari sisi teknologi, bahkan mungkin tidak lama lagi kami bisa melawan atau menunda kematian.
Ini saking sombongnya ya profesor ini yang menggambarkan bagaimana peradaban barat. Tapi ada satu hal yang kami peradaban barat tidak tahu bagaimana caranya. Apa itu? Yaitu bagaimana menyiapkan anak-anak yang bertanggung jawab untuk pendidikan keluarganya. Kurang lebih seperti itu ya. Saya kalimatnya agak lupa lah gitu ya. Jadi peradaban barat saja itu sadar bahwa yang belum bisa mereka raih adalah mereka belum bisa menciptakan generasi yang bertanggung jawab dalam pendidikan keluarga. Ini kesadaran mereka sudah sampai ke sana. Apalagi kita harus. Jadi kita harus sadar bagaimana kita harus belajar mendidik diri supaya bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam pendidikan keluarga. Ya. Nah, jadi terkait dengan bertawakal kepada Allah ini, insya Allah ini sudah sangat mafhum. Salah satu aspek misalkan terkait dengan kesolehan orang tua, ya. Bagaimana kesolehan orang tua itu sangat berdampak kepada kebaikan anak-anaknya. Bagaimana kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketika melewati rumah atau benteng yang roboh, maka Nabi Khidir memerintahkan untuk membangunkan rumah atau benteng yang roboh tadi. Satu alasannya, fakana abuhuma sholihan, dan adalah ayahnya adalah orang yang soleh. Atau tadi ya kisah Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu kesolehannya, keberkahan hartanya, keberkahan ilmunya itu bisa menjaga 10 atau 11 anaknya menjadi orang-orang yang soleh juga. Ini sebuah bukti yang tidak terbantahkan. Ya, jadi menjaga kesolehan dan ketakwaan para orang tua itu adalah syarat yang bukan merupakan pilihan, tapi ini adalah syarat yang merupakan kewajiban. Ya, jadi mari kita semuanya bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah. Dan ini dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa takwa yaitu menjaga diri dari perbuatan zalim. Ini salah satu penjelasannya. Karena ayat tadi sebetulnya itu terkait dengan anak yatim, bagaimana seseorang yang diamanahi anak yatim yang memiliki harta, maka orang tersebut harus berbuat adil, bertakwa, takut kepada Allah, kemudian mengelola hartanya dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika dia sudah siap menerima harta itu bisa dikembalikan dengan baik. Ya. Jadi falyattaqullah ini bagian dari proses pendidikan. Kemudian yang berikutnya wal yaqulu qaulan sadida. Tafsir At-Tabari, qaulan sadida yaitu berbicara jujur, adil dan lembut kepada anak-anak. Nah, ini jadi jangan disepelekan ya para abah dan ummah sekalian. Kalau bertakwa itu sesuatu yang kita anggap wah, yang fundamental, yang prinsip. Tapi ada hal yang sederhana. Fal yaqulu qaulan sadida. Maka berbicaralah kalian dengan anak-anak kalian itu dengan perkataan yang lurus, yaitu yang jujur, adil, lembut, ya, santun. Kan banyak di dalam Al-Quran ya, ada qaulan karima, ada qaulan layyina, ada qaulan sadida. Itu semuanya baik ya. Nah, mari saya garis bawahi sedikit. Ini kenapa ini sangat penting? Kenapa sih qaulan sadida itu penting? Ya. Lihat surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang lurus. Itu kan sama qaulan sadida kan? Al-Ahzab ayat 70.
Nah, di ayat 71-nya ini sebuah motivasi bagi kita. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal kalian. Ini yang pertama. Kalau kita menjaga qaulan sadida dalam interaksi dengan siapapun, khususnya dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, maka Allah akan memperbaiki amal kita. Yang tadinya amalnya acak-acakan, yang tadinya amalnya ya ala kadarnya begitu ya, tidak baik, maka Allah berjanji akan memperbaiki amal. Ini yang pertama. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ketika kita menjaga qaulan sadida dalam pendidikan anak, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang ketiga, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh baginya kemenangan yang agung. Jadi yang ketiga, Allah akan memudahkan jalan ketaatan. Itulah kalau kita melaksanakan qaulan sadida. Pertama, akan diperbaiki amal kita. Yang kedua, akan diampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, akan dimudahkan jalan menuju ketaatan. Dan ini semua kan nikmat yang luar biasa, yang lebih besar dari apapun yang kita usahakan hari ini. Nah, jadi para hamba Allah sekalian, qaulan sadida itu bukan hal yang sederhana, tapi memiliki dampak yang luar biasa terhadap kehidupan kita pada umumnya, terhadap kondisi keluarga kita. Bahkan kata Rasulullah bahwa ucapan adalah doa. Ucapan itu doa. Jangan menyepelekan ucapan, karena ucapan adalah doa. Kemudian kata Rasulullah juga, aku sesuai prasangka hambaku. Ya, ini inda zonni bih, ya kalau tidak salah. Sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku. Jadi memperbaiki ucapan itu akan memperbaiki tindakan. Kemudian dari tindakan akan membangun kebiasaan. Betul nggak? Ucapannya baik, yang berasal dari hati yang baik, melahirkan ucapan-ucapan yang baik, yang tulus, yang lurus. Ya. Kemudian lahirlah dari ucapan itu tindakan. Tindakan yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus dijaga, yang terus ditanamkan akan menjadi karakter. Ya kan? Karakter yang terus dipelihara akan menentukan nasib. Ya, seperti itu polanya. Ya. Jadi dari pikiran, kemudian perasaan, kemudian lahir ucapan, lahir tindakan, lahir kebiasaan, lahir karakter, maka disitulah dibangun nasib seseorang. Jadi kalau kita ingin memperbaiki nasib, salah satunya perbaiki nih lidah kita. Jangan menjadi lidah yang menyakiti hati orang lain. Ya. Jangan yang nadanya ketus, ya. Yang ucapannya menyakitkan. Jangan, ya. Karena dari situlah nanti nasib kita ditentukan. Jadi mari kita perbaiki ucapan kita, khususnya dalam berinteraksi dengan anak-anak kita, begitu ya. Al-Qurtubi menegaskan bahwa qaulan sadida berarti tidak berkata kasar. Tafsir Ibnu Katsir, sebagaimana engkau ingin anakmu diperlakukan setelah engkau meninggal, maka perlakukanlah anakmu seperti itu pula. Itu para hamba Allah sekalian terkait Surah An-Nisa ayat ke-9, bahwa kita hendaklah merasa khawatir, kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan kita harus mengucapkan perkataan yang lurus,
yang baik, yang lembut kepada keluarga kita. Ini khususnya kepada para suami ya. Tolong ini kita perhatikan, tolong kita amalkan. Selanjutnya kita melihat ayat yang kedua. Jadi saya hanya 2 ayat saja sih sebetulnya, yaitu surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Al-Ahqaf ayat ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, dan menyapihnya dalam 2 tahun atau 30 bulan. Hatta idza balagu asyuddah wa balagu arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Hingga ketika ia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Ini yang menarik nih ya. Jadi ini adalah beberapa dari sedikit ayat yang membicarakan tentang tahapan usia manusia. Dari sedikit ayat yang secara definitif, yang secara tekstual menyebutkan usia gitu. Yang pertama adalah usia penyapihan, yaitu 2 tahun. Yang kedua adalah usia kematangan, yaitu 40 tahun. Nah, tahapan usia ini dilengkapi dengan hadis-hadis Nabi. Contohnya misalkan usia 7 tahun, itu ketika mulai diperintahkan sholat. Kemudian usia 10 tahun, ketika anak belum benar sholatnya, itu boleh dipukul. Juga para ulama dan para orang soleh terdahulu menyebutkan juga usia 15 tahun sebagai usia baligh. Nah, jadi para ayah dan bunda sekalian, abah dan umat sekalian, kenapa ini penting? Karena ini berhubungan dengan tahapan usia pendidikan manusia. Karena ini berhubungan dengan tumbuh kembang manusia. Quran adalah petunjuk. Dan apabila Al-Quran berbicara tentang tumbuh kembang, tentang tahapan usia, pasti benar. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Nah, saya lanjutkan dulu ayatnya ya. Hingga ketika ia dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, ia berdoa. Bagaimana doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal wa ala walidayya. Segitu dulu. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Ini poin yang pertama. Kemudian wa an a'mala sholihan tardahu, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Itu yang kedua. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikan kepadaku dengan kebaikan kepada keturunanku. Itu yang ketiga. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau. Yang keempat, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. 1, 2, 3, 4. Ada 5 poin. Ada 5 poin yang harus kita minta kepada Allah menginjak usia 40 tahun.
Namun sebelum itu, mari kita kembali dulu ke konsep fase perkembangan usia. Para ahli ilmu mengatakan bahwa setidaknya ada 7 tahapan perkembangan usia. Yang pertama adalah fase hamil sampai melahirkan. Fase hamil sampai melahirkan. Ini usia yang penting, ya. Tugas para ibu adalah mengandung, dan tugas para ayah adalah memberikan nutrisi terbaik. Dan tugasnya para ayah adalah memberikan asupan terbaik, baik secara fisik ataupun secara emosi. Ya, jadi ketika istri hamil itu tentu dari sisi nutrisi makanan dijaga, kemudian dari sisi emosi, kemudian kejiwaannya juga dijaga. Ya, istri yang hamil itu harus selalu bahagia. Harus selalu bahagia, betul. Ya. Maka tugas suami adalah membahagiakan para istri yang sedang hamil khususnya, gitu ya. Jadi happy wife, happy life, happy woman, happy children. Sekali lagi. Happy wife, happy life. Istri yang bahagia itu adalah hidup keluarga yang bahagia. Happy mom, happy children. Ibu yang bahagia itu adalah modal untuk anak yang bahagia. Gitu kata Ustadz Bedri Jayasurahman, ya, kalau tidak salah saya mengutip. Jadi happy wife, happy life, happy mother atau happy mom, happy children. Jadi kalau anak-anaknya ingin bahagia, bahagiakan dulu ibunya, ya. Seperti itu. Pasti ibu-ibu tersenyum, ya. Baik, jadi fase kehamilan. Yang kedua adalah fase menyusui. Fase menyusui, ini fase yang sangat penting. Bagaimana ikatan emosi antara orang tua, antara ibu dan bayi itu terjalin. Menyusui itu berbeda dengan memberi susu. Kalau memberi susu, ya sudah, asal susu. Tapi kalau menyusui itu ada interaksi. Antara interaksi, ya, secara emosi, ya, dan sebagainya, sehingga ada jalinan yang sangat dekat antara seorang anak dengan ibu. Ini sangat penting, ya, diusahakan juga dimaksimalkan. Bagaimana ketika menyusui itu sambil mendengar, melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, gitu ya, dengan berzikir dan sebagainya. Fase ketiga adalah fase hadonah atau pengasuhan, usia 3-7 tahun. Dr. Khalid Asyantut menyebutkan tufulah al-mubakirah atau masa kanak-kanak awal. 3-7 tahun itu masa hadonah atau pengasuhan. Berarti usia utab awal, ya, 5, 6, 7. Ini usia utab awal. Kemudian fase keempat, fase tamyiz, 7-15 atau 7 sampai balik. Dr. Khalid Asyantut menyebutnya tufulah al-hadi'ah atau masa kanak-kanak tenang yang berakhir pada usia balik. Nah, balik yang kelima adalah fase balik, yaitu usia sejak paling lambat 15 tahun. Para ulama sepakat usia balik itu paling lambat 15 tahun. Dan ilmu Islam sepakat juga bahwa setelah mereka balik, mereka sudah dewasa. Ini berbeda dengan konsep barat yang menyebutkan bahwa usia 15 tahun itu adalah usia remaja atau pre-adolescence, ya, atau teenager. Di dalam konsep Islam tidak ada konsep remaja. Setelah dia tamyiz itu langsung beralih menjadi baligh atau dewasa. Setelah fase baligh ada yang fase ke-6 namanya fase ar-rusydah. Fase ar-rusydah ini tidak terlalu jauh dengan fase baligh. Ya. Jadi kalau baligh itu dewasa fisik, kalau akil itu dewasa akal.
Pada masa dulu, pada masa kebesaran Islam, balik dan akil datang bersamaan. Pada masa dulu, balik dan akilnya itu ya otomatis gitu terlewati dalam waktu yang sama. Pada masa sekarang, baliknya lebih cepat, akilnya terlambat. Itu bedanya. Jadi di zaman kebesaran Islam dulu, akil dan balik itu langsung datang bersamaan menghampiri kehidupan seseorang. Tetapi hari ini baliknya datang lebih awal, lebih cepat, tetapi akilnya datang terlambat. Ada sebuah studi bahwa baliknya itu bisa mungkin 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Tetapi akilnya, mohon maaf, ada studi yang mengatakan bahwa usia 25 tahun itu belum akil masyarakat hari ini. Ini terjadi dengan anak-anak yang para mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir berupa disertasi. Itu kata pembimbingnya, Masya Allah katanya, dalam hal tanggung jawab saja untuk menyelesaikan disertasi doktornya, itu anak-anak zaman sekarang atau generasi zaman sekarang itu jauh sekali. Ya, jadi inilah kondisi yang terjadi hari ini, bahwa baliknya terlambat tetapi baliknya datang lebih awal atau lebih cepat tetapi akhirnya terlambat. Dan tugas dari proses pendidikan adalah supaya mereka itu kembali datang bersamaan. Begitu ya para ikhwan sekalian. Itu sekilas tentang balik. Nah, tadi kemudian fase rusda ya. Fase rusda itu tidak terlalu jauh dari fase balik, di mana fase ini cirinya yaitu di saat mereka sudah bisa bermuamalah dan mengelola harta dengan baik. Itu cirinya. Jadi terkait dengan harta, itu fase rusda. Ada di dalam surah An-Nisa juga kalau tidak salah, silahkan dibaca ayatnya. Jadi kalau anak kita sudah balik, itu boleh ya diuji, dia diberikan kepercayaan berupa harta. Apakah dia sudah bisa mengelola harta itu dengan baik, mulai dari dia menerima, menyimpan, kemudian mengelola, membelanjakan, itu boleh diuji. Ya, apakah anak kita itu sudah pada fase rusyda atau belum? Ya. Kemudian yang ketujuh adalah fase kematangan, yaitu usia 40 tahun ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Di mana saat itu sudah sempurna kenikmatan dunia dan sudah memiliki kemapanan dalam beramal soleh. Jadi usia 40 itu sudah sempurna kenikmatan dunianya dan sudah memiliki kemapanan dalam beramal soleh. Disebut mapan di antaranya memiliki antara lain. Ini penjelasannya. Pertama, istri yang solihah. Ini para bapak ya, coba. Yang kedua, anak yang menyejukkan pandangan. Kemudian, rumah yang luas dan lapang. Keempat, memiliki kendaraan yang membantunya dalam beraktivitas. Dan yang berikutnya, rezeki yang bersumber tidak jauh dari tempat tinggal. Itu menurut beberapa ahli ilmu. Alhamdulillah bagi para hamba Allah yang sudah tercapai semuanya, bersyukurlah kepada Allah, gitu ya. Dan bagi yang belum, tetap harus bersyukur kepada Allah supaya Allah memberikan hal tadi. Baik, kembali kepada doa tadi, bahwa ada sebuah doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan wa ala walidayya. Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku. Jadi yang pertama adalah syukur. Ya, yang pertama adalah syukur.
Karena apa? Karena syukur itulah pengundang nikmat-nikmat yang lain. Karena syukur itu adalah pembuka keberkahan. Karena syukur itulah yang membuat urusan menjadi dimudahkan. Gitu ya. Sehingga Luqmanul Hakim ketika akan menasehati anaknya, ya bud, gimana nasi Luqman, mohon maaf, gimana Luqman? Anishkurli wali walidai, ya. Jadi bersyukur. Ketika dia menasehati anaknya, maka diawali oleh kesyukuran yang sangat berlimpah, ya. Jadi bersyukur. Salah satu tahapan pendidikan yang tidak boleh dilewati adalah bersyukur. Bersyukur dulu aja, ya. Kita mensyukuri anak kita mensyukuri keluarga, pasangan kita mensyukuri apapun yang kita miliki berupa harta. Kita mensyukuri apapun keadaan yang kita hadapi. Ya, jadi perintah dalam pendidikan yang diinspirasi dari doa untuk mereka yang sudah berusia 40 tahun, maka tingkatkan terus rasa syukurnya. Ya. Jadi kita tingkatkan terus rasa syukur kita terhadap semua yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardahu, dan supaya dapat beramal soleh yang engkau ridhoi. Jadi setelah kita bersyukur, setelah kita meningkatkan rasa syukur itu, maka harus kita aplikasikan berupa amal. Ya. Jadi tindakannya harus lebih sungguh-sungguh, ya. Maka amalnya harus ditingkatkan. Ya, wajahidu billahi haqqa jihadi. Jadi lebih maksimal, lebih optimal dalam beramal, gitu ya. Karena amal itulah yang menjadikan Allah melihat seseorang. Kata Allah, innallaha qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, sesungguhnya Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihat. Ya, mari kita lebih sungguh-sungguh dalam beramal soleh, ya. Yang berikutnya, wa aslih li fi dzurriyyati. Ini permintaan yang berhubungan dengan pendidikan. Berilah kebaikan kepadaku dan kepada keturunan. Jadi inilah proses pendidikan yang harus dilewati para ikhwan sekalian. Ada sebuah makna, ada sebuah definisi yang menarik, ya, yang saya ambil dari seorang ahli pendidikan, Dr. Ali Abdul Halim. Ini Dr. Ali Abdul Halim, ya, untuk menguatkan frasa wa aslih li fi dzurriyyati. Berilah kebaikan kepadaku dan kepada keturunanku, yang kita sepakati bahwa itu adalah sebuah proses yang bernama proses pendidikan. Nah, menurut Dr. Ali Abdul Halim, pendidikan adalah cara proses interaksi terbaik. Itu yang pertama, yang sesuai dengan fitrah manusia, berupa pengarahan langsung dengan kalimat atau berupa nasihat, maupun pengarahan tidak langsung dengan keteladanan, dengan metode dan sarana tertentu agar terjadi perubahan manusia menjadi lebih baik. Ini melengkapi semua definisi, semua makna pendidikan yang sudah pernah kita ketahui sebelumnya. Jadi ini menarik bahwa pendidikan adalah cara proses interaksi
terbaik. Pendidikan itu harus berupa cara, proses, interaksi yang terbaik. Antara siapa? Ya, antara pendidik dengan yang dididik. Gitu. Antara guru dengan murid, antara orang tua dengan anak-anak. Udah terbayangkan ya? Oh, berarti pendidikan itu cara, proses, interaksi yang terbaik. Berarti sebelum kita berbicara apa-apa, sebelum berbicara tentang materi, sebelum berbicara tentang kurikulum dan lain-lain, kita perhatikan dulu interaksinya sudah yang terbaik atau belum. Pola komunikasinya sudah yang terbaik atau belum antara kita dengan anak kita, antara kita dengan murid kita. Karena ini sebuah makna yang sangat penting, ya. Jadi pendidikan itu adalah cara atau proses interaksi yang terbaik. Dan al-Islam dan syariat Islam itu adalah aturan yang sangat memperhatikan cara interaksi antara manusia, ya. Yang itu disebut sebagai adab, yang itu disebut sebagai akhlak, betul nggak? Ya. Jadi bagaimana hubungan, bagaimana berbicara, ya, bagaimana kita mengucapkan salam, itu ada aturannya semua, ya. Semua dibingkai dengan doa, semuanya dibingkai dengan adab, semuanya dibingkai dengan akhlak. Ya, jadi inilah harus kita perhatikan bagaimana mendidik generasi tetapi dengan sebuah proses interaksi yang terbaik. Kemudian sesuai dengan fitrah manusia. Jadi pendidikan yang baik itu betul-betul sesuai dengan fitrah. Dan tugas utama pendidikan adalah menjaga fitrah manusia. Kalau kata Ustadz Fauzil Adim, bukan mengembangkan fitrah manusia, cukup menjaga fitrah manusia. Karena dengan menjaga fitrah saja, itu kebaikannya akan ada seterusnya. Karena kata Rasulullah kan semuanya juga manusia itu pada awalnya adalah berada dalam kondisi fitrah. Dan tugas dari pendidikan adalah menjaga supaya fitrah itu tetap ada, ya, menjaga fitrah itu sesuai dengan fitrah manusia yang Allah tetapkan. Ya. Jadi di samping interaksinya yang terbaik, kemudian harus sesuai dengan fitrah manusia. Apabila ada konsep-konsep pendidikan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, maka itu wajib kita tinggalkan, wajib kita tolak. Sehebat apapun konsep itu, sehasil penelitian manapun, setinggi gelar apapun, maka ketika dia tidak sesuai dengan fitrah atau bertentangan dengan fitrah, tidak harus kita ikuti, ya. Kemudian berupa pengarahan langsung dengan kalimat. Jadi salah satu metodologinya dalam pendidikan itu adalah pengarahan langsung dengan kalimat, bil kalimat, dengan nasihat. Dengan nasihat, ya. Makanya para orang tua jangan pernah bosan untuk menasehati anaknya. Maka para guru jangan bosan untuk menasehati muridnya. Karena kita tidak tahu pada nasihat di mana, pada kesempatan apa Allah akan memberikan petunjuk kepada murid kita, kepada anak kita. Dalam momen yang mana kita tidak tahu. Oleh sebab itu manfaatkan setiap momen, salah satunya dengan kalimat-kalimat yang baik. Ataupun dengan pengarahan tidak langsung, berupa apa? Berupa keteladanan. Jadi pengarahan langsung dengan nasihat, dengan kalimat, dengan verbal, ya. Dan pengarahan tidak langsung dengan apa? Keteladanan. Ya, sebagaimana yang sudah dibagikan oleh Ustadz Abim di grup, ya. Mungkin anak itu akan keliru dalam apa tuh? Meniru ucapan, ya kan? Gimana kalimatnya?
Jadi mereka tuh mungkin saja salah untuk meniru ucapan kita, tapi mereka tidak akan keliru untuk mengikuti tindakan kita, gitu ya. Jadi itulah metode yang utama, bahwa pendidikan itu dengan pengarahan langsung berupa kalimat, maka orang tua harus sering memberikan nasihat-nasihat yang baik ya, baik berupa lisan ataupun tulisan, ataupun keteladanan dengan metode dan sarana tertentu ya. Ini metode juga penting karena kata Imam Jarkashi ya, salah seorang pendiri Gontor, al-madah muhimmah, bahwa materi yang diajarkan itu penting. Materi yang diajarkan itu penting. Makanya ayah bunda ketika bersatu itu betul-betul dibaca ya, materinya apa gitu. Karena al-madah muhimmah, yang diajarkan guru kepada anak kita itu apa, kita pun harus tahu. Jadi al-madah muhimmah, materi ajar itu sangat penting. Tetapi at-thariqah ahammu minal madah, bahwa metodologi, bahwa cara itu lebih penting daripada materi. Ya, jadi metode juga kita harus belajar, jangan monoton ya. Ketika kita berdiskusi dengan anak, ya begitu gitu ya, membosankan dan sebagainya. Tapi kita harus juga belajar mengembangkan metode ya dalam pembelajaran, apalagi para guru di sekolah ya. Jadi metode dan sarana itu penting. Kemudian yang terakhir, agar terjadi perubahan menjadi lebih baik. Inilah proses pendidikan yang harus kita kawal terus ya dalam kehidupan kita, baik di rumah ataupun di sekolah. Yang terakhir para hamba Allah sekalian, ini terkait dengan kelas konuni ya. Ini terkait dengan kelas konuni karena para hamba Allah kan santrinya berada di kelas konuni. Jadi ada kelas awal, ada kelas konuni. Tentu ini ada maksud ya, ada tujuan yang ingin dicapai. Apabila di kelas awal itu usia 5, 6, 7, maka ada target-target yang harus dicapai. Kemudian kononi 1 sampai kononi 4 juga ada target-target yang harus dicapai. Dan mungkin dalam setiap kesempatan atau di awal tahun ajaran itu para guru menyampaikan target capaian dalam 1 semester atau 1 tahun ke depan. Nah, jadi kalau di kutab awal, ini sependek ilmu yang saya ketahui, bahwa mereka itu ditanamkan kecintaan dulu, diperkenalkan dulu kecintaan terhadap ilmu, terhadap majelis ilmu, terhadap Al-Quran, dikenalkan kepada Robnya, dikenalkan kepada Rasulnya, dikenalkan kepada nabinya, kepada keluarga nabinya, diperkenalkan kepada orang-orang yang soleh, sehingga tumbuh kecintaan di dalam diri mereka, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada ahli ilmu, kecintaan kepada majelis ilmu, kecintaan kepada guru, kecintaan kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi cinta, menanamkan cinta sebelum mengajarkan ilmu atau memberikan adab kepada mereka. Nah, kalau di usia konuni itu undang-undang ya kalau tidak salah ya. Mananya apa ya? Konun ya, hukuman atau hukum ya. Ya, makanya ada Sulaiman Al-Qanuni. Ya, pernah dengar nama seorang sultan di Turki Utsmani? Sulaiman Al-Qanuni. Kenapa disebut Al-Qanuni? Karena dialah yang meletakkan dasar-dasar hukum di kekhilafahan Turki Utsmani. Dibuatlah undang-undang, dibuatlah peraturan untuk mengatur negara. Ya, Sulaiman Al-Qanuni itu tokoh besar juga. Nah, berarti di kelas Qanuni ini mereka sudah mulai ditanamkan hukum, sudah ditanamkan pemahaman saya harus taat kepada hukum-hukum Allah, kepada syariat. Harus ditanamkan tanggung jawab, ditanamkan kedisiplinan,
karena mereka sudah bukan kelas awalan gitu. Dan mereka pada fase akan memasuki usia balik atau prabalik. Ini yang penting. Ya. Jadi di usia kononi itu sudah berlaku hukuman. Ya. Buktinya apa? Buktinya hadis Rasulullah. Murru awaladakum bis-shalah. Perintahkan kepada anakmu melaksanakan sholat. Jadi di usia kononi, di kelas kononi, mohon maaf kelas kononi ya, itu belajar syariat dasar itu harus lebih serius. Makanya mulai diajarkan fikih, mulai dari toharo, ya, kemudian fikih sholat, ya, rukun iman, rukun Islam. Nah, jadi para hamba Allah sebagai orang tua juga harus memperhatikan hal ini, bahwa mereka harus belajar fikih dengan lebih serius di usia mereka ini. Harus dikawal di rumah. Apakah toharohnya sudah benar? Apakah tata cara wudhunya sudah benar? Biasanya kan di persatukan suka ditugaskan tuh, ayah dan bunda mohon untuk mengajarkan dan mendampingi anandanya saat melaksanakan berwudu. Jadi dicek wudhunya, bagaimana wudhunya, sempurna atau tidak, ya. Airnya bagaimana, apakah syarat dan rukunnya dipenuhi. Jadi fikih itu sangat penting. Jadi bekal di usia prabalik itu adalah ilmu syariat yang dalam keseharian disebut sebagai ilmu fikih, mulai toharoh, ya. Jadi sangat penting. Penegakan hukum, kedisiplinan itu bisa ditegakkan di usia ini. Jadi kembali ke hadis tadi, muru awladakum bisalah, perintahkan anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Nah, ini kan sudah di atas 7 tahun semua. Usia kononi kan sudah di atas 7 tahun semua. Jadi harus lebih serius mengawal sholatnya. Jadi mulai dari toharohnya tadi, ya, sholatnya juga dikawal. Dari sisi waktu, apakah sudah tepat waktu? Dari sisi tata cara, dari sisi bacaannya, tumaninahnya. Tugas orang tua juga mengawal di rumah. Karena ini adalah latihan bagi mereka ketika nanti mereka akan usia balik. Makanya ketika guru datang ke rumah, ya, suatu saat kan suka ditanya, apakah sholatnya sudah benar, sudah tepat waktu. Kalau laki-laki apakah sudah berjamaah, apakah subuhnya sudah bangun sebelum subuh. Suka ditanya nggak hal tersebut? Ditanyakan oleh para guru. Itu bagian dari tanggung jawab kita untuk mempersiapkan usia prabalik, gitu ya. Nah, para hamba Allah sekalian, ya, mulai dari toharoh, kemudian sholat, kemudian hukuman, kedisiplinan. Kalau kata siapa penulis buku itu, ya, jadi kalau 7 tahun itu usia pratadrib istilahnya, kata beliau. Ya, penulis buku 5 madrasah itu siapa ya? Jadi pratadrib itu sebelum 7 tahun, kalau fase tadrib itu usia setelah 7 tahun. Jadi ketika anak itu usia setelah 7 tahun atau sebelum 7 itu sudah disampaikan, nak kamu ini akan memasuki usia tadrib. Nah, ini pendidikan ayah dan ibu itu akan berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya di usia awal kamu mungkin semua keinginan dipenuhi, kemudian ya seperti itu, tetapi kalau sejak 7 ke atas itu sudah ada konsekuensi, diperkenalkan hukuman, ya, tetapi belum dilakukan, ya. Nanti hukumannya itu adalah ketika 10 tahun, ya. Jadi boleh menghukum ketika anak usia 10 tahun, dan itu pun ada aturannya, ya. Nanti silakan dibaca bagaimana cara menghukum anak. Bahkan kalau kalau diusahakan tidak boleh ada pukulan, ya. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Ini saya ambil dari kitab yang ditulis oleh Dr. Syekh Jamal Abdurrahman dalam buku yang sudah diterjemahkan Tahapan Pendidikan Anak, Teladan Rasulullah. Ini mulai usia sulbi hingga 3 tahun, 4, 10, 10, 14, 15 sampai 18. Ini saya cuplik dari tahapan usia 10 sampai 14 tahun. Karena kita mencoba untuk melihat atau memotret apa yang diperintahkan Rasul ketika anak sebelum balik atau prabalik. Yang pertama, tadi sudah hadisnya ya, jadi menyiapkan mereka untuk siap melaksanakan syariat, fikih, sholat, toharoh sholat ya dengan baik. Yang berikutnya, memisahkan anak di tempat tidurnya sejak usia 10 tahun. Jadi kalau anak-anak itu sudah 10 tahun tidak boleh satu tempat tidur. Ini tidak perlu dijelaskan dengan detail, tinggal dilaksanakan ya. Jadi ketika anaknya sudah 10 tahun tidak boleh tidur di tempat yang sama walaupun sesama jenis kelamin ya, walaupun perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, sebaiknya dipisahkan tempat tidurnya. Ya. Yang berikutnya, melarang anak tidur tertelungkup. Jadi bagi laki-laki atau perempuan, sebetulnya tidak hanya dari usia prabalik, dari awal pun itu sudah harus kita terapkan. Jadi tidak boleh membiarkan anak kita tidur tertelungkup. Tertelungkup ini ya. Jadi bagian depan tubuh kita ke kasur ya, itu tidak boleh. Jadi ini adab dari tidur yang harus diperhatikan. Tapi sebaiknya menghadap ke kanan ya, ke kiblat, kemudian berbaring ke kanan gitu. Jadi yang pertama tadi memisahkan anak dari tempat tidurnya, kemudian melarang anak untuk tidur tertelungkup. Yang berikutnya, mengenalkan anak tentang aurat ya. Jadi aurat laki-laki bagaimana, aurat perempuan bagaimana, itu juga dipersiapkan sebelum mereka usia baru ya. Kemudian tadi terkait dengan tidur, diusahakan untuk segera tidur setelah sholat isya. Ini sunnah dari Rasulullah, bahwa apabila sudah tidak ada urusan yang harus diselesaikan, maka Rasulullah menyegerakan tidur. Ini kebiasaan yang baik secara kesehatan ataupun secara kejiwaan. Karena pada jam-jam tertentu itu akan terjadi proses perbaikan organ tubuh kalau tidak salah. Jadi kalau tidak salah itu organ hati itu memiliki 100 fungsi ya, 100 fungsi bagi tubuh, itu akan melakukan perbaikan sel pada sekitar setelah jam 9 sampai jam 1 ya kalau tidak salah. Jadi kalau kita di jam tersebut belum tidur, maka terjadilah yang disebut dengan kerusakan hati. Ini yang harus menjadi perhatian. Ya, jadi menyegerakan untuk tidur di awal hari. Mungkin bisa distrategikan bahwa setelah kita sholat isya kemudian melakukan aktivitas ilmu dengan anak-anak ataupun apapun, maka ditutup dengan sama-sama menyiapkan untuk istirahat begitu ya. Dan ini harus dicontohkan oleh orang tuanya. Kadang-kadang mohon maaf ya, kita sebagai orang tua juga menjadi contoh yang kurang baik ya, kita terus aja scrolling dan sebagainya. Ini harus kita hindari ya.
Jadi mengawalkan tidur, kemudian nanti bangun lebih awal, itu yang disunahkan. Kemudian tidak memanjakan anak, ya, tidak terlalu memanjakan anak. Jadi apalagi anak-anak yang sudah akan balik, kita harus mulai merasakan perjuangan hidup, bahwa ada proses yang harus dijalani untuk mendapatkan sesuatu. Tidak mudah begitu saja, gitu ya. Tapi harus ada proses, harus ada ikhtiar yang maksimal sehingga tidak memanjakan semua atau menuruti semua kemauan anak. Ada sebuah kondisi seperti ini, ketika kita ini sudah sukses dalam tanda petik ya, maka kesulitan yang kita hadapi sebelum pada masa usia kita itu seolah-olah kita tidak mau dialami oleh anak-anak kita. Nah, ini sebuah mindset yang salah, ya. Jadi justru mereka, anak-anak kita itu harus tahu proses, ya, harus tahu bagaimana perjuangan orang tuanya, bagaimana kisah proses orang tuanya sampai ke titik ini. Dan ini disampaikan kepada mereka. Nah, dulu ayah itu begini, dulu ibu itu begini. Itu sangat baik. Ya, sangat baik menceritakan bagaimana proses seorang orang tua mencapai kesuksesan. Itu sangat baik disampaikan kepada anak-anak. Jadi mereka bisa mempelajari. Atau kalau di TikTok ya, mohon maaf, saya suka melihat bagaimana di depan kelas itu, untuk supaya anak itu betul-betul menghargai perjuangan orang tua, mereka ditayangkan video-video bagaimana orang tua yang sedang bekerja keras. Ada orang tua yang sedang memanggul beban yang berat, ada orang tua yang sedang bekerja berkeringat, ya, itu ditampilkan di kelas. Coba di TikTok ya kalau tidak salah. Nah, ini salah satu upaya mereka ya di Cina itu, di Tiongkok, supaya anak-anak itu betul-betul menghargai kedua orang tuanya, betul-betul mereka menghargai sebuah proses, sebuah perjuangan, dan mereka tidak dimanja. Jadi seperti itu ya. Kemudian mengajari anak-anak etika meminta izin, ya. Mengajari anak-anak etika meminta izin. Ini ada ayatnya, ya. Ini silahkan dibaca. Ini tidak akan saya bahas, ya. Halaman 214. Jadi ada 3 waktu di mana anak itu harus izin kepada orang tuanya dalam masuk kamar. Nah, ini jadi meminta izin kepada kedua orang tua, ataupun meminta izin untuk meminjam barang-barang yang bukan miliknya, atau meminta izin untuk menyantap makanan yang belum tahu apakah diizinkan atau tidak oleh kedua orang tua. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita yang usia prabalik ini untuk meminta izin terlebih dahulu, ya. Kemudian melarang anak laki-laki menyerupai anak perempuan. Melarang anak laki-laki menyerupai anak perempuan. Ini bagian dari tarbiyah jinsiyah ya di usia prabalik. Jadi tidak boleh ya, walaupun dalam bercanda itu tidak boleh. Ya, walaupun di rumah sedang bercanda, anak laki-laki kita memakai pakaian yang saudaranya yang perempuan ataupun sebaliknya, itu jangan dilakukan. Ya. Jadi tidak boleh anak laki-laki menyerupai anak perempuan ataupun sebaliknya, anak perempuan menyerupai anak laki-laki. Karena apa? Ini untuk menjaga fitrah juga. Jadi fitrah kelaki-lakian itu dijaga, ya, yang maco, ya, yang ya seperti itulah ya sebagai seorang laki-laki. Dan fitrah keperempuanan juga harus dijaga. Ya, dengan penampilan yang pakaian yang anggun dan seterusnya. Jadi ini bisa kita laksanakan ya langsung dieksekusi. Tidak menjadikan anak kita yang laki-laki keperempuanan dan tidak menjadikan anak perempuan kita ke laki-lakian. Ini bagian dari proses tarbiyah jinsiyah yang harus kita perhatikan di usia prabalik. Membiasakan anak berpenampilan sederhana. Ya,
untuk perempuan khususnya. Jadi tidak berlebihan ya ibu-ibu. Karena kan kalau anak perempuan itu mohon maaf ya, kalau didandani itu dilihatnya tuh bagus gitu ya. Kalau anak perempuan itu didandani gitu kan ya, itu menarik gitu ya. Sebagai laki-laki pun atau sebagai ibu-ibu itu menarik. Tetapi pesan dari Rasulullah, maka biasakan mereka berpenampilan sederhana ya. Jadi tidak berlebihan. Ya, karena kalaupun berhias kan ada ya aturan-aturannya. Kalaupun mau berhias, dia bawa berhias yang ini tuh harus di hadapan suaminya nanti, begitu ya, bukan saat ini. Kemudian yang berikutnya, memperlakukan anak perempuan dengan baik dan menjelaskan kedudukan mereka di dalam Islam. Ini ada pesan khusus untuk anak perempuan kita yang pra-baligh khususnya. Perlakukanlah mereka dengan baik dan menjelaskan kedudukan mereka di dalam Islam. Saya baca coba ya hadisnya. La tukrihul banat fa innahunnal mu'nisatul ghaliyat. Janganlah kalian memperlakukan anak-anak perempuan dengan kasar. Karena sesungguhnya mereka adalah manusia yang berpembawaan lembut lagi peka perasaannya. Barang siapa mempunyai 3 orang anak perempuan, lalu bersikap sabar terhadap keluh kesah dan suka duka jerih payah mengasuh mereka, niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surga berkat kasih sayangnya kepada mereka. Jadi bagi yang punya 3 anak perempuan, bersyukur ya. Walaupun yang 2, yang 1 juga tetap ya mendapat janji dari Rasulullah. Barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, 2 orang anak perempuan atau 2 saudara perempuan, lalu dia memperlakukan mereka dengan baik dan bertakwa kepada Allah dalam mengasuh mereka, maka baginya surga. Jadi para ikhwan sekalian, ayah dan bunda, inilah salah satu keistimewaan dari syariat agama kita, bahwa perempuan itu begitu diistimewakan, bahwa kaum perempuan begitu dimuliakan, dan kaum laki-laki adalah pihak yang harus pertama kali untuk melakukannya. Jadi semoga ini menjadikan penyemangat bagi kita bahwa anak-anak kita sebentar lagi akan memasuki usia balik, dan sebagaimana tadi di awal bahwa kita ingin usia balik mereka bersamaan dengan akilnya, bahwa dewasa fisik mereka itu beriringan dengan dewasa akal mereka, sehingga mereka betul-betul mukallaf, sehingga mereka betul-betul siap untuk menanggung beban syariat. Dan untuk itu semua maka kita harus memperhatikan lebih intens lagi, lebih mengawal lagi pendidikan mereka sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyiapkan usia balik. Salah satunya adalah memperhatikan bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat mendidik anak-anaknya. Ya, banyak sekali hadis-hadisnya ya, mulai dari yang diantaranya yang sudah saya sampaikan barusan. Semoga pada kesempatan lain ini akan ada pembahasan yang lebih mendalam terkait dengan tarbiyah jinsiah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi bisabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jazakallah khair kepada Pak Sulaiman sudah memberikan kopi. Sponsor.